Ada suara yang lain mantul gak? Atau cuman kedengaran suaraku aja? Nggak ada. Aman. Oke, mulai Jaringan ya. kaliannya bentar. Abel sama Teh Alianya nggak ada lagi. Kumaha tuh bet gak ada lagi, Nah, ada kalian mah di aku ada tadi. Berarti jaringan Kayla, ada jaringan di aku kayak ayah. Aku ada kan di Teh Al? Ada. Masih Kay berarti Kay. Terus aku ganti lagi jaringan. Aku asal muslimah banget ya. Bismillah, semoga tidak. Ada? Oke. Ih, kaliannya tetap gak ada. Abel ada. Ada. So, kalau aku begini, kalian stop ya. Siapapun yang ngomong kalian stop. Oke. Terus kalau aku udah ngangguk, kalian boleh mulai lagi. Kalau gini mulai. Oke. Kalau gini pulang. Udah. Atau enggak gini deh, kalau gini mulai. Kalau gini stop ya. Kasih jempol aja tadi, aku kaliannya nggak kelihatan soalnya aku sambil buka WA sambil buka Canva jadi nggak kelihatan. Oke. Ya udah ngomong aja nggak sih, dan nanti juga di cut sama si Kay. Iya. Ribet banget. Tapi kalau misalkan ada yang bilang cut, kalian langsung memotong gitu loh. Biar kepotongnya enak. Kasih jempol ya, Kay. Kasih gini nih. Enggak ini. Ini ada suaranya, panggilan ini direkam. Oh, tapi suaraku nggak ada. Ada aku udah ngomong. Stop dulu ya. Ntar aku kirim. Kayla akunya pakai color anjir di GD itu. Ayo, Abel. Gak apa-apa nggak sih kalau misalkan hilang ada yang penting mah? Gak apa-apa. Oke. Siap? Aman? Aman nggak? Jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak salah. Kan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, para guru, serta para orang tua murid yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti dan seminar parenting pagi ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian sesuai undangan yang telah dibagikan. Untuk menjaga ketertiban, kami harap Ibu Bapak dapat fokus mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini.
Yang pertama, ada pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Ulang! Ulang ya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para guru serta para orang tua murid yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar pagi ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian. Nah, untuk menjaga ketertiban, kami harap selama acara Ibu Bapak dapat fokus dan dapat mengikuti acara ini dengan seksama hingga selesai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fatima Maria Karbela sebagai moderator. Izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ada pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Yang kedua, sambutan oleh guru. Yang ketiga, sesi materi oleh narasumber. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir ada penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari guru kita yaitu Ibu Alia. Kepada Ibu Alia, dipersilahkan. Terima kasih Bunda Abel. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita ya di Zoom Meet tips parenting dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ayah Bunda, hari ini kita akan melaksanakan tips parenting yang berjudul kolaborasi sekolah dan orang tua dalam pendidikan karakter anak. Boleh Bunda di next. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Alia atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi. Telah hadir bersama kita Bunda Alia kembali. Nah, seorang praktisi pendidikan anak usia dini sekaligus konsultan parenting yang telah berpengalaman mendampingi banyak sekolah dan keluarga. Kami persilakan kepada Bunda Alia untuk memaparkan materi. Waktu yang diberikan mungkin 40 menit cukup ya Bunda? Cukup Bunda. Baik. Silahkan Bunda. Baik, terima kasih Bunda Abel. Boleh di slide sebelumnya boleh diundur lagi. Nah, tadi sudah disinggung ya ternyata judulnya. Baik, sebelum lanjut aku mau kasih semangat dulu ya. Aku mau tanya kabar dulu. Ayah Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bunda, saya sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau dari Bunda Alia dan Bunda Abel ada nih jargonnya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Boleh kita ulang lagi sekali lagi ya. Ayah Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sudah terlihat ya. Masya Allah sekali, semangat sekali ya. Nah, tentunya hari ini kita akan mengadakan parenting tips yang berjudul kolaborasi sekolah dan orang tua dalam pendidikan karakter anak. Boleh di next, Bunda? Pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan juga orang tua.
Anak menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, sehingga peran orang tua dalam menanamkan nilai sangat penting. Sekolah dan orang tua perlu berkolaborasi agar terbentuk keselarasan dalam mendidik anak, baik dari segi nilai, perilaku, maupun kebiasaan sehari-hari. Nah, ayah bunda tentunya diketahui ya bahwa anak bersekolah hanya berapa jam? Kita hitung ya dari jam 8, 9, 10, 11 hanya 3 jam saja. Itu pun terpotong oleh waktu istirahat. Jadi sekitar 2 jam di sekolah. Sedangkan di rumah berarti ada 20 jam lebih begitu ya. Berarti kita harus ketahui bahwa peran orang tua juga untuk membentuk karakter anak itu sangat penting, Bunda. Boleh di next, Bunda. Nah, pentingnya pendidikan karakter. Karakter adalah fondasi utama keberhasilan anak di masa depan. Dengan karakter yang kuat, anak mampu yang pertama memiliki akhlak mulia dan sopan santun. Nah, ternyata karakter yang kuat ini menumbuhkan rasa sopan santun, attitude adabnya juga ternyata terlatih juga ya Bunda. Lalu yang kedua apa? Disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Nah, anaknya berarti ternyata habit dari kebiasaan-kebiasaan dari sekolah membawakan habit ke rumah gitu ya, menjadi kebiasaan yang baik juga di rumah. Ternyata begitu, Ayah Bunda. Nah, tapi tidak hanya di sekolah saja, berarti Ayah Bunda harus lebih melatih juga ya rasa disiplinnya, jujurnya, dan bertanggung jawabnya di rumah juga. Lalu yang ketiga apa? Memiliki rasa empati dan kepedulian sosial. Nah, mohon maaf sebentar. Bentar ya, di-cut dulu sebentar. Nah, yang ketiga, memiliki rasa empati dan kepedulian sosial. Ternyata pendidikan karakter ini menumbuhkan rasa sosialnya anak. Anak jadi jauh lebih percaya diri gitu ya, Bunda. Nah, ternyata itu tumbuh dari mana? Nah, dari karakter, dari role model ibu guru dan orang tua yang ada di rumah. Kalau coba bayangkan sekarang, kebanyakan anak gitu ya yang mulai bersekolah di TK atau di Kober gitu ya, anaknya kadang belum merasa percaya diri karena terasa masih kosong gitu ya, belum ada isinya gitu, mohon maaf belum ada ilmunya. Tapi setelah 1 bulan 2 bulan bersekolah, ternyata anaknya mulai berkembang otaknya gitu ya, kognitifnya mulai terpakai, motoriknya juga terpakai. Jadi anaknya jauh lebih percaya diri, jauh lebih merasa oh iya saya mampu bersosial, saya mampu mempunyai banyak teman Bunda. Nah, yang keempat ada apa? Tangguh menghadapi tantangan hidup. Boleh di next, Teteh? Nah, Ayah Bunda, peran sekolah dalam pendidikan karakter ini ada apa saja ya? Sekolah berperan sebagai lingkungan formal yang menanamkan nilai yang pertama kurikulum, mengintegrasikan nilai karakter dalam mata pelajaran. Nah, ternyata pendidikan karakter ini ada loh kurikulumnya gitu. Bahkan di kurikulum yang kita pakai sekarang yang sehari-hari apa? Kurikulum Merdeka Belajar. Kalau dulu mungkin kurikulum 13 begitu ya. Ternyata pendidikan karakter itu ada, Mama. Nah, yang kedua apa? Kegiatan ekstrakurikuler, melatih kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Ternyata ekstrakurikulernya juga ada. Boleh misalnya jika di TK belum ada, boleh dalam kesehariannya juga diajarkan oleh ibu gurunya di sekolah. Nah, yang ketiga ada apa? Kebiasaan sekolah. Kebiasaan sekolahnya dalam bentuk apa? Budaya salam, doa bersama, disiplin waktu, dan kebersihan. Nah, ayah bunda, ibu guru menjadi role model ya tentunya. Nah, ini selaras dengan yang keempat nih, poinnya, keteladanan guru-guru sebagai role model yang ditiru anak. Nah, anaknya pasti heran gitu ya, oh ternyata bunda
sama Bunda A dan Bunda B itu salaman ya Ibu Guru, cenah katanya gitu. Atau misalnya, oh ternyata mama saya sering salam sama ayah saya di rumah begitu, atau ibu saya sering salam dengan nenek saya. Oh berarti dia paham bahwa kita harus mempunyai sopan santun gitu ya kepada yang lebih tua. Dengan cara apa? Kalau di Indonesia mungkin budayanya dengan salam, lalu berdoa bersama. Misalnya dengan apa? Dengan melakukan aktivitas yang bersama gitu ya. Mau makan atau mau keluar rumah gitu, kita berdoa bersama, atau dengan diawali membacakan Bismillahirrohmanirrohim juga bisa. Nah, lalu disiplin waktu, anak juga tahu batasan setelah bersekolah. Nah, lalu dengan apa? Dengan disiplin waktu. Anak juga semenjak sekolah menjadi tahu batasan nih gitu ya. Eh, jadi bentar, deg-degan ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kat ya, kayak. Nah, lalu dengan apa lagi? Dengan disiplin waktu. Yang tadinya misalnya sebelum bersekolah anaknya belum paham gitu. Bagaimana waktunya belajar, waktunya bermain gadget itu belum tahu batasan waktunya. Dan kebanyakan orang tua juga belum berani untuk melarang atau membatasi. Tapi semenjak anaknya masuk TK dan sering adanya komunikasi dengan pihak guru, antara orang tua dan pihak sekolah, akhirnya orang tuanya tahu, oh ternyata batasan-batasan itu perlu ya untuk anak gitu. Nah, lalu dengan kebersihan. Nah, kebersihan sebagian besar sekolah hanya mengajarkan proses pembelajaran anak tentang apa? Tentang kognitif dan motorik begitu ya. Tapi tentang kebersihan apakah diajarkan misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya? Ternyata pembelajaran dalam bentuk kebersihan tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi misalnya anaknya bermain balok gitu. Nah, orang tuanya atau gurunya mengajarkan kepada anak bahwa setelah bermain, anaknya harus membereskan balok-balok tersebut. Asalnya baloknya membuat istana dan dihancurkan oleh anak, membuat kereta, membuat kendaraan. Nah, berarti tanggung jawabnya anak dalam bentuk apa? Dalam membentuk lagi istana tersebut, karena tadinya seperti itu. Atau misalnya anaknya tidak mampu, boleh dibereskan saja kepada keranjangnya. Lalu dengan apa lagi? Dengan membantu ibu guru menyapu kelas, membereskan meja, membereskan kursi, membereskan buku pelajarannya gitu. Itu juga sudah termasuk pendidikan karakter kepada anak. Berarti anak sudah bertanggung jawab, sudah mengerti. Oh, berarti setelah belajar aku harus membereskan alat belajarku. Apa saja yang ada di sekolah? Ada buku, ada kursi, ada meja, ada pensil, dan lain sebagainya. Tentunya dalam pengawasan ibu guru. Nah, ayah bunda jangan tersinggung. Ternyata itu menjadi bagian dari pendidikan karakter. Kalau misalnya anaknya disuruh untuk beres-beres, jangan tersinggung sekali lagi. Karena apa? Karena kebiasaan tersebut, habit tersebut bisa dibawa ke rumah. Nanti anaknya sadar di rumah bahwa setiap sesudah belajar anaknya mampu membereskan, atau mungkin anaknya bisa mengusulkan, aku di rumah jadi sering bantu ibu aku loh, beresin rumah loh, sapu-sapu loh, karena di sekolah aku diajarkan cara menyapu bagaimana, cara membereskan meja belajar bagaimana. Nah, itu sudah menjadi habit ternyata, kebiasaan. Nah, ya bunda jangan tersinggung. Memang jarang ya di sekolah mengajarkan seperti itu, tapi seperti sekolah-sekolah di Cina gitu ya, sekolah di China ternyata sudah mengajarkan hal tersebut, dibanding kita mempelajari baca tulis berhitung atau calistung gitu ya seperti di Indonesia. Di China ternyata mengajarkan bagaimana caranya anak, mohon maaf, pup sendiri, bagaimana caranya membersihkannya sendiri, terus bagaimana caranya menyeberang, bagaimana caranya seperti tadi beres-beres begitu ya. Lalu kadang anaknya juga diajak ke alam-alam gitu, bluksukan kayak di Jepang gitu ya, kayak Ritsuki, bluksukan ke hutan-hutan gitu ya, mencari bagaimana jalannya. Ternyata itu juga perlu diterapkan begitu. Nah, sekarang peran orang tua dalam pendidikan karakter. Ada apa saja, Mama?
Orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak. Peran yang harus dijalankan ada apa saja? Yang pertama, menjadi teladan dalam sikap sehari-hari, yaitu jujur, disiplin, sopan santun. Nah, kalau di sekolah diajarkan tepuk misalnya. Tepuknya seperti ini. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau lewat ucapkan permisi. Nah, ternyata anaknya sering menyanyikan itu. Dibawalah ke rumah. Mama, aku punya lagu buat mama. Kata ibu guru lagunya seperti tadi. Lalu dinyanyikan. Oh, ternyata mamahnya lama-lama mendengar. Akhirnya membiasakanlah kepada anak gitu ya. Ternyata anak belum paham arti dari lagu itu apa. Nah, sama orang tua diajarkanlah di rumah. Bagaimana? Coba kita beri hadiah untuk anak. Anaknya harus berucap terima kasih. Nah, coba kita ajak jalan-jalan anaknya di komplek rumah juga boleh. Nanti anaknya bilang apa kalau ada orang? Permisi. Kalau misalnya anaknya tidak sengaja membuat kesalahan, coba dilatih untuk bilang maaf. Mohon maaf. Sampai mana tadi? Maaf. Nah, Keliling komplek. Nah, misalnya keliling komplek gitu, ajak anaknya untuk jalan-jalan, terus lihat ada orang duduk, ajarkan untuk permisi gitu ya. Boleh seperti itu, Mama. Tidak hanya kita limpahkan semua tugas itu kepada ibu guru saja. Ternyata yang menjadi role model bukan ibu guru saja, tetapi orang tua juga perlu menjadi role model. Kalau misalnya di sekolah sudah dipraktekkan lagunya seperti itu dan anaknya belum paham, kita praktekkan langsung isi lagu itu di rumahnya. Nah, lalu dengan sopan santun juga perlu gitu ya. Misalnya anaknya dari belum sekolah, belum masuk TK, anaknya kurang sopan santunnya karena belum diajarkan dan kita juga belum tahu gitu parentingnya seperti apa ya. Nah, ternyata saat masuk sekolah diajarkan, akhirnya anaknya juga tahu sedikit-sedikit tentang sopan santun di sekolah dan di rumah itu seperti apa. Yang kedua, membimbing anak dengan kasih sayang bukan hanya perintah atau larangan. Nah, tentunya kalau di sekolah ibu gurunya pasti kasih sayangnya untuk semua anak. Kalau siswanya ada 20 ya berarti kasih sayangnya terbagi untuk 20 anak. Sedangkan untuk anak sendiri, mama pasti menyayangi anak sendiri tentunya begitu. Dan kalau di sekolah kita memberikan kasih sayangnya hanya 2 sampai 3 jam, kalau di rumah kita memberikan kasih sayangnya sampai 20 jam lebih begitu. Dan kalau mama tahu gitu ya, sebagai seorang ibu di agama Islam itu menjadi madrasatul ula gitu ya, madrasah pertama untuk anaknya. Dan kalau dalam bahasa Swedianya ya, kalau bahasa kerennya ada lateded. Tahu nggak lateded? Kayak kalau di bahasa Indonesia kan berarti ayah latte gitu, ayah kopi gitu ya. Ternyata artinya adalah eh, ada seorang ayah gitu. Kebanyakan di Swedia seorang ayah memegang tangan kirinya memegang segelas kopi latte dan tangan kanannya sambil memegang anaknya. Berarti itu bukan halangan, bukan menjadi hal yang malu gitu kalau ayahnya juga ikut berperan aktif. Sedangkan di Indonesia kita masih menyebut-nyebut dengan fatherless atau apa gitu ya, masih menjadi peran ayah itu masih kurang gitu ya, parentingnya juga masih kurang. Nah, nanti mama boleh ajak ya, jika kita mengadakan parenting seperti ini lagi, mama boleh mengajak suaminya atau mengajak anaknya juga untuk menonton parenting ini gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, membiasakan doa, ibadah, dan aktivitas positif di rumah. Nah, tadi doa-doanya sudah diajarkan di sekolah. Kalau misalnya mama memang tidak bisa mengajarkan di rumah sendiri, kita sudah bantu di sekolah. Nah, mama praktekkan lagi di rumah.
tadi anaknya sudah tahu cara bertepuk maaf, tolong, terima kasih itu sudah tahu. Berarti doa-doa juga sudah diajarkan di sekolah, kita praktekkan lagi. Misalnya di sekolahnya diajarkan doa keluar rumah. Kita praktekkan saat keluar rumah, anaknya membaca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Lalu kita berangkat, Pak. Lalu kita saat berangkat naik motor atau naik mobil, kita bacakan lagi doa naik kendaraan. Subhanalladzi syahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun. Nah, sudah dibiasakan lagi saat mau makan, saat sesudah makan, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, lalu masuk masjid, keluar masjid gitu. Itu kita biasakan gitu ya, Mama. Dan misalnya di sekolahnya sudah ada program setiap hari Jumat kita praktek sholat bersama gitu ya. Nah, di rumahnya misalnya anaknya meminta, kalau laki-laki, Mama aku mau ikut ayah sholat Jumat karena tadi aku habis praktek di sekolah. Jadi aku mau ikut ayah untuk sholat Jumat di luar. Nah, sebagai seorang ibu bagaimana menanggapinya? Apakah kita jangan-jangan masih kecil nanti mengganggu? Tidak, kita serahkan aja kepada ayahnya ya. Bagaimana peran ayahnya gitu dalam mendidik di masjidnya, bagaimana? Apakah ayahnya membebaskan? Boleh saja gitu, asalkan dengan perjanjian bahwa di dalam masjid anak tidak boleh lari-lari. Kita buat perjanjian, boleh Mama. Misalnya kita buat perjanjian, adik kalau mau ikut ayah di masjid tidak boleh lari-lari ya. Adik kalau mau ikut ayah di masjid saat sholat, adik tidak boleh teriak-teriak. Adik kalau mau ikut ayah di masjid, jangan lari-lari ke sana ke sini. Terus di pinggir ayah ya, ikutin gerakan sholat ayah. Nah, itu boleh mempraktekkan seperti itu, membuat perjanjian seperti itu. Nah, nanti biasanya kalau anak takut sama ibunya, nah kalau sama ayahnya anak lebih friendly atau lebih mendengar gitu ya, mendengarkannya teh masuk ke otak gitu. Anak tuh kadang lebih nurut kepada ayahnya begitu. Dan dijelaskan lagi kepada ayahnya bahwa nanti di masjid anak harus seperti ini dan seperti ini gitu. Jadi komunikasi antar ibu dan ayah juga perlu, antar istri dan suami juga perlu. Kita biasakan gitu ya, kita kasih kita kasih perjanjian mau pendekatan seperti apa gitu ya. Misalnya aku mau pendekatan dalam bentuk demokratis gitu ya. Ada demokratis, pendekatan yang perlu persetujuan gitu ya, tapi tetap teratur, ada permisif dan ada yang abai gitu. Kita mau pendekatan demokratis. Setujukan itu kepada antara istri dan suami untuk mendidik seorang anak begitu ya. Lalu menciptakan suasana komunikasi yang hangat dan terbuka, dan mengawasi pergaulan dan penggunaan teknologi anak. Nah, ternyata Mama sudah tahu belum? Kalau anak makan, lalu kita beri HP untuk, misalnya tontonannya bagus kok tentang Upin Ipin gitu ya. Jadi nggak apa-apa, saya rasa itu tidak apa-apa. Yang penting anaknya mau makan. Ternyata itu membuat anak speech delay, membuat anak tidak, jadi hanya sambil menonton gitu, tidak ada komunikasi antara orang tuanya. Jadi lebih baik gitu ya, kalau menurut saya lebih baik saat di meja makan kita buat perjanjian kepada anak bahwa di atas meja makan hanya ada makanan, tidak ada HP, tidak ada sambil menonton TV. Kita mengobrol bersama ayah dan bunda, kita sambil makan bersama, sambil menanyakan gimana di sekolah seru nggak adek, gimana di sekolah ada yang membuat happy tidak. Nah, lebih baik kita rencanakan seperti itu ya untuk komunikasi gitu, dibanding dengan memberi HP kepada anak. Nah, tentunya kalau misalnya sebelum sekolah orang tuanya belum membatasi, anak masih diberikan HP 24 jam, tapi di sekolah misalnya hanya setiap hari Jumat saja kita menonton bersama gitu, menonton film anak bersama. Nah, berarti di rumah juga harus dibatasi, misalnya satu hari hanya 10 menit atau satu minggu hanya 5 jam gitu. Anak boleh membuka HP atau membuka TV gitu. Sisanya dengan apa? Sisanya dengan kreativitas anak, Mama. Boleh diajak kemanapun gitu ya. Boleh di next, Teteh.
Nah, tadi sudah disinggung ya, sekarang bentuk kolaborasi sekolah dan orang tua. Agar pendidikan karakter anak konsisten, kolaborasi dapat diwujudkan melalui pertemuan rutin, parenting class. Seperti ini ya Mama, kita mengadakan parenting class bersama, membicarakan hasil pendidikan karakter kepada anak. Lalu yang kedua ada program bersama, seperti apa? Kegiatan bakti sosial, peringatan hari besar, dengan apa contohnya? Sebentar lagi nih, kemarin sudah 17 Agustus ya, berarti kita sudah mengadakan kemerdekaan gitu, Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, biasanya di sekolah suka mengadakan pentas seni atau kreasi seni yang dimana anaknya menari dan orang tuanya membuat kostum untuk anak-anak mereka. Misalnya tahun ini kita menari menanam jagung di kebun kita, katanya dengan membuat karakter seorang anak megang pacul mainan dari dus. Nah, itu kan bentuk kolaborasi antar guru dan orang tua ya, tidak hanya melimpahkan kepada guru saja. Aku mah mau sama ibu guru aja dibuatnya, soalnya saya mah sibuk, misalnya saya mah sibuk bekerja. Tidak seperti itu ya Mama. Berarti memang harus membantu, karena itu anak Mama juga berarti ya. Kan kita tidak megang satu anak, dua anak, kita megang banyak anak gitu. Berarti kolaborasi orang tua juga perlu begitu. Yang ketiga apa? Komunikasi intensif melalui grup WA. Nah, kita sudah membiasakan ya Mama, di grup WA kita sudah ada grupnya juga untuk membahas hasil progresan belajar anak mingguan atau bulanan gitu ya. Atau bahkan kita membuat parenting juga saat PPDB dan pembagian ijazah, kita menyampaikan hasil belajar anak itu seperti ini, seperti itu gitu ya. Lalu yang keempat apa? Kesepakatan aturan. Orang tua dan sekolah menyamakan aturan disiplin. Contohnya penggunaan gadget, jam belajar, dan etika. Nah, Mama, berarti tadi sudah disinggung di slide sebelumnya. Kalau di sekolah misalnya kita diberi waktu untuk bentar. Nah, Mama, berarti di slide sebelumnya kita sudah disinggung penggunaan gadget di sekolah misalnya dibatasi hanya 1 hari dalam seminggu. Misalnya di hari Jumat kita menonton kisah Nabi gitu bersama, atau nonton film kartun Upin Ipin gitu. Tapi dalam 1 hari, dan di 1 hari itu hanya 30 menit saja. Nah, kita samakan jamnya Mama di rumah. Di rumah mau dikasih gadgetnya jam berapa gitu. Misalnya hanya 1 hari 10 menit Bunda, karena anaknya belum terbiasa. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada progresan untuk tidak memberi gadget dalam 24 jam. Karena anaknya sudah diberitahu bahwa adik sudah mulai sekolah, jadi main HP-nya dikurangi ya. Nah, jam belajarnya juga dinaikin ya. Kita belajar bersama, belajarnya gak perlu kayak monoton, anak harus belajar setiap hari, tapi orang tuanya juga berkreasi, membentuk apa gitu untuk anaknya, membuat aktivitas misalnya, membuat cooking class misalnya, atau membuat makanan bersama, itu juga sudah belajar ya Mama. Nah, yang kelima, pendampingan karakter di rumah. Orang tua meneruskan nilai yang sudah ditanamkan sekolah. Nah, sekali lagi, hal-hal yang dipelajari di sekolah atau pendidikan karakter yang sudah dipelajari di sekolah, yang diberikan oleh ibu gurunya, yang disampaikan oleh ibu gurunya, Mama praktekkan lagi di rumah. Nggak, kalau misalnya, aduh saya kerja, boleh bergilir dengan ayahnya, tidak hanya Mama saja, tapi ayahnya juga boleh mempraktekkan pendidikan karakter itu kepada anak. Boleh di slide Teteh, di next. Nah, strategi praktis untuk orang tua. Selalu tanyakan kegiatan anak di sekolah dan beri apresiasi. Nah, kadang-kadang anak itu cemberut kalau datang sekolah. Ternyata, kata Mama, aku belum dipuji. Jadi aku maunya dipuji sama Bunda aja dari awal masuk, belajar sampai pulang. Nah, Mama di rumah puji kalau misalnya anak udah membuat apa, atau misalnya, Mama aku sudah belajar di sekolah dapat bintang 5. Wah, Masya Allah, anak Mama soleh, bager, gitu. Boleh dipuji seperti itu, boleh Mama. Kita beri apresiasi kepada anak. Oh, Masya Allah anak, gitu ya. Pinter banget, yuk kita belajar lagi yuk. Tadi habis belajar apa saja? Nah, itu kan sambil mereka ulang gitu apa yang dipelajari tadi di sekolah ya.
Lalu yang kedua, biasakan doa bersama sebelum beraktivitas. Nah, tadi sudah disinggung juga ya, kita berdoa sebelum beraktivitas. Yang ketiga, terapkan jadwal harian yang disiplin. Misalnya kalau di weekend, kalau pas hari sekolah, jam 8 sampai jam 12 kita biasakan sekolah dan pulangnya langsung belajar. Lalu tidur siang. Nah, kalau hari weekend kita biasakan yuk liburan misalnya. Kalau misalnya masih dikit uangnya, kita jangan menumbuhkan mental miskin gitu kepada anak. Nanti ya minggu depan kita liburan, minggu ini kita masak dulu di rumah. Minggu ini kita membuat istana dari pasir di rumah. Kita minggu ini kita membuat istana dari plastisin, membuat istana dari balok. Yuk di rumah yuk sama mama aja. Nanti minggu depan kita jalan-jalan ya. Boleh seperti itu. Lalu yang keempat, batasi screen time dan arahkan anak ke aktivitas kreatif. Nah, kalau anaknya belum terbiasa untuk berhenti dalam megang, mohon maaf. Nah, kalau misalnya anaknya belum terbiasa untuk berhenti pegang HP dan pegang, mohon maaf bentar. Bentar. Aku rekal banget kan. Berapa slide lagi sih? Kok kayak banyak banget ya? Satu lagi ya. Hela, kamu mau pertanyaan yang mana? Aku pertanyaan Nomor yang berapa? ini. Bentar. So, sekarang Yang nomor ini. Yang nomor 3. Sama Yang nomor 3 sama 4. Atau enggak? Iya, 3 sama 4. Oke. Mulai lagi ya. ya sok. Ntar, ada bapakku. Nah, yang keempat, batasi screen time dan arahkan anak ke aktivitas kreatif. Nah, seperti tadi ya, kalau misalnya anaknya, Bun, anak saya belum terbiasa untuk lepas HP gitu ya. Masih harus diarahkan, masih harus dibatasi, tapi batasinya belum terlalu 24 jam, Bun. Ya, nggak apa-apa. Kita kasih waktu kosongnya dengan apa? Dengan ajak anak untuk membuat aktivitas, tadi masak bersama, atau bermain balok, atau membuat aktivitas lainnya sekreatif mama dan ayah di rumah ya. Lalu yang terakhir, jadilah sahabat anak, dengarkan cerita mereka dengan empati. Nah, terkadang nih, ayah sama bunda di rumah itu jarang mendengarkan anak, karena apa? Aduh bun, saya kerja gitu 8 jam, pulang harus dengerin anak, celotehan anak ya. Kita sempatkan 10 menit untuk mendengarkan anak hari ini melakukan aktivitas apa saja. Menurut saya itu tidak berat gitu ya. Karena kan kita merespon anak, oh iya Masya Allah ade, hanya seperti itu. Tapi itu, mohon maaf, tapi itu memberi kesan yang baik kepada anak gitu. Anak merasa ceritanya didengarkan, anak merasa diberi kasih sayang dan diperhatikan oleh ayah bunda di rumah. Boleh di next, Teteh? Nah, kesimpulannya, kolaborasi sekolah dan orang tua ibarat dua sayap yang mengantarkan anak terbang menuju masa depan dengan sinergi yang baik. Anak akan tumbuh menjadi pribadi berkarakter kuat, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Boleh di next, Teteh? Nah, ayah bunda sudah beres berarti ya parenting tipsnya. Mari kita diskusi. Oke, saya kembalikan lagi ke Bunda Fatima. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Alia. Kami ucapkan kepada Bunda Alia terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat bermanfaat dan yang luar biasa ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk bunda-bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan ya.
3 penanya atau 2 penanya? Baik, dipersilahkan. Boleh Ibunda Kaila, silahkan. Oke Bunda, aku izin tanya ya Bunda. Nah, gimana sih Bunda kayak bentuk kolaborasi sekolah sama orang tua tuh? Soalnya kan saya sendiri tuh lumayan sibuk ya Bunda. Saya kerja, terus ayahnya juga kerja. Jadi kolaborasi apa gitu ya Bunda yang biar kita juga tahu kalau misalkan anak di sekolah lagi apa aja. Kadang saya pulangnya sore atau ayahnya pulangnya habis maghrib gitu Bunda. Oke, izin jawab ya Bunda Kaila. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali, luar biasa. Nah, bentuk kolaborasinya dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk misalnya parenting class ini Bunda sudah mengikuti parenting class bersama Bunda Alia dan Bunda Fatima. Itu juga sudah menjadi bagian dari kolaborasi Bunda. Nah, bentuk kolaborasi dengan ayahnya seperti apa? Seperti tadi aktivitas bersama dengan masak di rumah atau dengan jalan-jalan bersama gitu ya, misalnya ke kebun binatang mengenalkan berbagai macam binatang yang ada di kebun binatang gitu, atau misalnya mengajak anak ke taman sambil kita tamasya bareng gitu ya, itu juga sudah bentuk kolaborasi. Nah, waktunya misalnya tidak pas, waktunya belum ada, misalnya bunda sekolah, ayahnya bunda mohon maaf bunda bekerja, ayahnya di rumah, atau ayahnya bekerja, bundanya di rumah, jadi waktunya tidak pas. Nah, itu bagaimana caranya? Misalnya saat bunda di rumah ajak anak untuk masak bersama. Nah, waktunya ayah di rumah ajak untuk jalan-jalan keliling komplek bersama. Itu juga sudah bentuk kolaborasi. Yang penting batasan-batasan yang perlu dibatasi oleh bunda dan ayah sudah dibicarakan. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada anak. Begitu, Bunda, sudah paham? Oke, terima kasih. Dilanjut, Bunda Fatima. Baik, saya pikir bisa satu penanya lagi ya, dipersilakan bagi yang ingin bertanya, Bunda-bunda. Boleh Bunda Kaila lagi? Boleh, dipersilakan Bunda Kaila. Oke, izin ya Bunda. Terus sebelumnya terima kasih juga udah memperbolehkan saya menanya lagi ya Bunda. Nah, aku masih penasaran nih Bunda. Kan saya terus suami saya juga sibuk ya Bunda. Kayak kita tuh belum punya waktu buat anak, apalagi mungkin kadang kalau kita pulang ke rumah anaknya sudah tidur atau gimana ya Bunda. Nah, peran kita sebagai orang tua tuh gimana ya Bunda biar misalkan mendukung mereka membentuk karakter mereka gitu Bunda. Terus kan terutama saya dan suami saya sibuk, jadi kami tuh bingung Bunda kayak ngebentuk karakternya itu buat mereka tuh seperti apa Bunda, seperti itu. Wah, Masya Allah, Bunda Kaila, terima kasih ya sudah bertanya lagi. Izinkan saya menjawab ya, Bun. Nah, peran orang tuanya bagaimana kalau dua-duanya sibuk gitu ya. Nah, tentunya Bunda harus tahu selain ibu guru yang menjadi role model, ternyata ibu dan ayah juga atau orang tua sebagai role model anak di rumah. Jadi artinya harus apa? Berarti harus membimbing, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Walaupun kita sibuk, kita bekerja, misalnya aktivitas kita 8 jam atau 12 jam dalam satu hari, kita harus tetap menyempatkan, misalnya hanya 1 jam sehari untuk memperhatikan anak juga tidak apa-apa. Kita sempatkan saja gitu, kita prioritaskan kepada anak, karena sebelum kita menikah, berarti kita sudah membuat perjanjian ya, bahwa nanti setelah punya anak, bagaimana kita memberikan bentuk kasih sayangnya dalam berupa apa. Misalnya kalau sibuk, kalau tadi kan
dalam bentuk jalan-jalan nih. Tapi kalau misalnya sibuk kita berikan, kalau ayahnya sedang bekerja, bundanya lagi di rumah, nah bunda ajarkan doa sehari-hari kepada anak. Nah itu juga sudah menjadi peran karakter anak ya. Nah kita ajarkan cara sholat kepada anak bagaimana. Nah sebaliknya, kalau bundanya yang sibuk bekerja, ayahnya sedang ada di rumah, coba ajak sama ayahnya untuk ke masjid misalnya. Ke masjidnya untuk sholat berjamaah, bagaimana tata caranya di masjid gitu. Apakah anak harus berlari-lari atau tidak? Nah, kita ajarkan gitu kepada anak. Kita buat perjanjian itu. Atau misalnya kita jalan-jalan ke Indomaret, kita kita kasih tahu gitu ya. Kalau misalnya lagi di weekendnya hanya hari Minggu saja. Ayah dan bunda ajak anak-anaknya untuk mengenalkan pasar tradisional dan pasar modern gitu ya. Kita ajak misalnya untuk ke supermarket atau ke Indomaret, ke Alfamart, ke Geria juga bisa gitu ya. Nah ini anak, ini pasar modern. Di sini juga ada beras, ada menjual bahan-bahan pokok makanan gitu ya. Nah, ini pasar tradisional. Memang tidak ada rak-raknya, hanya ada meja saja gitu. Tapi kalau zaman dahulu, pasar tradisional itu sangat perlu loh nah untuk kebutuhan pokok sehari-hari, untuk pembelanjaan yang ada di rumah. Nah, dalam bentuk sesederhana itu, sebenarnya tujuan kita untuk ke pasar apa? Hanya belanja untuk masak di rumah ya. Tapi karena membawa anak, membawa dengan ayah dan bundanya gitu sambil jalan-jalan ke pasar sambil membawa adiknya, itu sudah berarti kita sudah memperkenalkan pendidikan karakter kepada anak itu ya seperti itu gitu. Sudah paham Bunda? Oke, terima kasih. Nah, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih Bunda Fatima, Bunda Kayla, dan Bunda yang lainnya juga sudah ikut parenting tips bersama Bunda Alia. Sampai jumpa di tips parenting berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya wabarakatuh. Bunda, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bunda Kayla atas pertanyaannya dan Bunda Alia atas jawabannya yang sangat luar biasa ya, membantu kita semua ya. Nah, demikian rangkaian acara seminar parenting pada pagi hari ini. Kami berharap materi yang disampaikan dapat menjadi bekal berharga untuk mempererat kolaborasi antara guru dan orang tua demi perkembangan optimal anak-anak kita. Atas nama panitia, kami memohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu. Bilang gini Bel, mari kita dokumentasi bersama gitu, Bro. Astagfirullah. Oke, Bunda-bunda mari kita dokumentasi bersama. Aba-abaan heula atuh, aba-abaan heula mah kita hijikeun ieu. Siapa ini? Aku nggak bisa euy. Kay. Sak. Sok, kamu bilang dokumentasi. Oke, mari kita dokumentasi terlebih dahulu ya bunda-bunda. Mari kita hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Udah beres di stop ya. Ya, beres. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahim.